Itu kan sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun, Iya. bisa lebih karena dari tadi proses yang panjang yang dibangun. Betul, Dan itu betul. ditampilkan oleh seseorang hingga dia punya nilai jual. Betul. Jual diri dong. Jual kemampuan diri tepatnya. Jual kemampuan diri, tetapi jangan tidak ada yang salah dengan menjual diri. Oh iya. Tidak ada yang salah Kita semua menjual menjual diri. kok. Betul, Hingga betul. punya value. Betul. Punya nilai seberapa mahal kita bisa dibeli atau Betul. dihargai kemampuan kita. Ketemu lagi di NN Talk bersama kami berdua. Nurdin dan Novi. Ya, dan masih Dan di Oakwood ya kita Oakwood, ya. Hotel and Apartemen. Residence. Ya, thank you untuk Oakwood lokasinya. Nyaman di sini. Iyalah, bintang 5. Oke, Bu Oke. Novi. Ya, kali ini mau ngomongin apa sih? Kita mau ngobrolin tentang personal branding. Personal branding. Gitu ya. Jadi, apa yang harus kita tampilkan agar Betul. orang lain bisa melihat kita? Iya, gitu ya. Jadi personal branding itu adalah apa? Cara seseorang untuk mempromosikan dirinya, mengenalkan dirinya atas sebuah kompetensi tertentu, gitu ya, baik terutama pencapaiannya. Ya. Seperti itu. Sehingga Baik. orang lain juga bisa melihat kemampuan diri kita ya. Betul. Terus begitu. sama pencitraan apa bedanya? Ya, ya, ini betul. Ini personal branding itu beda tipis dengan pencitraan. Karena kalau pencitraan itu biasanya ya namanya juga pencitraan ya. Kondisi realnya itu tidak seperti itu, Jadi tetapi di make up di make up gitu Hingga ya. orang melihat kita itu Betul. Lihat, Seakan-akan seakan cantik kemampuannya. seakan-akan wah gitu ya. Nah, bahayanya adalah karena ini berpura-pura gitu ya, atau berpura-pura atau istilahnya apa ya, diciptakan situasi yang tidak sesungguhnya, maka bahayanya adalah nggak bisa konsisten, nggak bisa tahan lama. tahan lama ya. Padahal personal branding itu diciptakannya secara terus-menerus, Ada konsisten, prosesnya ya di situ betul, ya. seperti itu. Nggak ada cerita personal branding tiba-tiba seperti jatuh dari langit gitu ya. Karena personal branding ada butuh proses sehingga orang lain melihat kita itu berdasarkan apa ya, ketika menggunakan jasa kita atau menggunakan pekerjaan kita, akhirnya apa yang dia lihat dengan kemampuan kita itu sesuai. Betul. Jadi Kalau pencitraan kan enggak. betul. Jadi kayak semacam kalau kita bicara itu kayak kompetensi gitu ya. Iya. Sesuatu kompetensi yang melekat pada diri kita, atau bisa juga value gitu ya. Value atau nilai-nilai yang kita anut, kita gunakan di dalam keseharian, di dalam pekerjaan. Nah, itulah yang kemudian membuat diri kita itu menjadi dikenal sebagai sesuatu itu tadi. Itu kan proses. Betul, itu pasti proses dan makin lama pasti harus makin dalam. Betul. Karena kita harus konsisten. Kalau enggak ya sudah akan pada masanya saja Iya, seperti dan itu. hitungan bukan hitungan sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun, Iya. bisa lebih karena dari tadi proses yang panjang yang dibangun. Betul, betul. Dan itu ditampilkan oleh seseorang hingga dia punya nilai jual. Betul. Jual diri dong. Jual kemampuan diri tepatnya. Jual kemampuan diri, tetapi jangan tidak ada yang salah dengan menjual diri. Oh iya. Tidak ada yang salah Kita semua menjual menjual diri kok. Betul, Hingga betul. punya value. Betul. Punya nilai seberapa mahal kita bisa dibeli atau Betul. dihargai kemampuan kita. Iya. Gitu. Lalu gimana nih? Kalau Bu Novi dulu. Kena tembak duluan nih saya gitu ya. Ketika yang mau membranding zaman era dulu sampai sekarang seperti apa? Ini Jadi kan panjang banget loh karirnya. Iya. Jadi sebenarnya menurut saya ini prosesnya alami gitu ya. Alami artinya ya kebetulan passion saya sesuai dengan pekerjaan saya. Ya. Meskipun kalau Tapi kan nggak flashback, alami juga toh, karena Iya. sejak SMA pasti punya bidikan mau kemana iya kan. betul. Jadi waktu SMA kan kepinginnya kuliah psikologi ya. Seperti Mbak Tika Bisono. Iya betul. Flashback di seri-seri yang sebelumnya. Nah dari sana kemudian ternyata setelah lulus saya nggak yang individu kayak seperti itu gitu ya. Jadi Ya, saya bukan psikolog yang menyelesaikan masalah orang yang Ya. datang konseling secara pribadi gitu ya. Karena saya lebih Ke industri ya. ke industri gitu ya. Jadi saya
lebih menjadi konsultan untuk perusahaan yang sedang ingin meningkatkan produktivitasnya, karyawannya menjadi lebih baik seperti itu, atau ada proses-proses di mana secara yang berkaitan dengan sumber daya manusia mereka harus disupport oleh orang yang profesional seperti itu. Dokternya perusahaan lah istilahnya. Betul ya, kayak dibilang dokternya perusahaan. Nah dari sanalah kemudian kebetulan saya bekerja di kantor profesi juga, sehingga mau nggak mau secara profesi itu ikut artinya apa? Ada izin-izin, kayak misalnya kalau di profesi saya itu ada surat izin praktek psikologi yang harus diikuti. Saya menjadi komunitas atau menjadi anggota dari sebuah profesi. Seperti itu. Nah, ketika ada di dalam sana, mau nggak mau kan kita ini akhirnya harus update terus. Betul, gitu kan. Harus meningkatkan kompetensi, karena mau nggak mau kita nggak mau dong ketinggalan dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, selain update, ketinggalan dengan konsultan yang lainnya. Iya, nggak kepake nanti. Nggak kepake. Nah, kemudian dari sanalah akhirnya dari seorang anggota yang hanya ngikut saja, kepingin juga dong aktualisasi gitu kan, bagaimana supaya kemudian orang mengenal saya. Nah waktu itu karena kebetulan lagi nih saya bekerja di kantor profesi, mau nggak mau setiap minggu harus ada buku yang dibaca gitu kan, akhirnya ini kebiasaan. Terus saya sebenarnya juga sedikit punya kemampuan menulis seperti itu yang ya karena pernah nulis buku loh. Iya. Iya. Jadi karena punya kemampuan menulis sehingga akhirnya apa yang saya baca, apa yang saya ketahui, saya tulislah kayak gitu. Sampai kemudian mungkin saya dikenal orang secara masif, secara skala yang lebih besar ketika waktu itu saya ingat sekali. Di salah satu media kan. Betul, boleh nggak disebutkan? Boleh lah. Oh boleh, jadi tahun 1996 itu saya ingat. 1996? Karir mulai kapan sih? 4 tahun setelah saya berkarir, pada waktu itu situasinya kebetulan waktu itu gini, saya hamil dan hamil saya itu bermasalah, jadi saya nggak bisa keluar ke kantor, saya harus banyak diam di kantor. Nah ketika diam di kantor itulah kemudian kepikiran bagaimana caranya supaya pekerjaan tetap jalan. Akhirnya nemu jalan itu, ada rubrik namanya Info Profesi di Jawa Pos tahun itu, lalu kemudian di sana saya menjadi menjadi penulis untuk memberikan tips-tips bagaimana sih kalau bikin surat lamaran, wawancara, terus kalau kamu mau resign hal-hal apa yang boleh kamu sampaikan. Ya SDM lah ya. Kayak gitulah sama yang office matter ya. Betul, office matter. Ya buat mencari kerja lah kayak gitu. Nah, karena Jawa Pos kan waktu itu media yang sangat luar biasa. Salah satu yang terbesar lah ya. Betul. Di Indonesia. Dan akhirnya saat itulah, karena di situ ada foto saya, gitu ya, ada nama saya, ada foto saya. Betul, tahun era segitu saya baca Jawa Pos di era rubrik itu, oh ada yang namanya Inovinia Testuti. Jadi akhirnya pada saat itulah kemudian orang jadi banyak mengenal saya, gitu ya, mungkin mengenalnya tidak secara seperti sekarang gitu ya. Itu kan termasuk salah satu personal branding kan. Betul, akhirnya. Karena menunjukkan knowledge kita, kemampuan kita, kompetensi kita ke publik. Betul, terus akhirnya dari situ akhirnya beberapa radio mulai minta saya ngisi gitu kan, terus kemudian ada kampus minta saya ngisi juga kayak gitu kan. Nah itu yang kemudian saya katakan itu alami, artinya dari sesuatu yang tadi itu saya dalami, saya baca, saya mengalami, saya tuliskan, kemudian akhirnya saya sharing ke orang banyak kayak gitu kan, melalui tulisan, saya berbicara di kampus, saya ke radio dan sebagainya, menjadi pembicara seminar seperti itu. Sehingga impact-nya adalah klien juga banyak mencari. Betul. Menggunakan jasa dari Ibu Novi. Paling nggak lebih gampang lah kalau klien. Lebih gampang cari klien akhirnya. Lebih gampang cari klien, dan kalau orang tahu oh ini Bu Novi, oh langsung gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu, dan berjalanlah sampai bertahun-tahun dan sampai sekarang. Dan nah ini saya membranding bersama Pak Nurdin. Nah ini juga salah satu branding ketika kami di NN Talk ini adalah salah satu personal branding kami berdua, itu ya Bu Novi ya. Iya. Tapi kan eranya adalah ketika yang namanya knowledge kan juga berkembang toh. Berarti kan terus upgrade diri. Betul. Ya, Iya. Yang dulu bisa eranya ketika dulu itu manual, sekarang sudah digital juga berubah lagi, berarti update lagi kan. Betul. Yang dulu keilmuan belum ada yang namanya human resource scorecard, balance scorecard dan sebagainya. Semakin kesini juga semakin ada. Dulu juga tidak ada yang namanya
KPI, Key Personal Ya, Indicator, ya. ya kan. Kita juga upgrade diri untuk itu tuh Bu Novi. Betul, betul. Sehingga Iya. kita Mau juga nggak terus mau. sustain, bener nggak? Mau nggak mau. Jadi kalau kita mau tetap konsisten, mau tetap berkelanjutan, ya, makanya itu harusnya Sustainability. harus kita Harus, lakukan. betul. Nah, kalau pencitraan Betul, kan betul. nggak sampai seperti itu. Kalau pencitraan itu capek, Bo. Saya nggak, kalau pencitraan itu capek gitu kan, dan betul ketika benar-benar kita ketemu offline gitu ya, wah ketahuan, waduh ternyata nggak seperti itu gitu loh ya. Pengalaman pribadi ya. Pernah. Nggak usah disebut Nggak ya. usah, nggak usah. Oke. Oke, kalau Pak Nurdin gimana dong? Cerita-cerita. Wah, Ini kenapa kita berdua cerita? Karena supaya lebih mudah memahaminya. Iya. Seperti itu, dan bukan sesuatu yang kemudian kita ini harus melakukan dengan effort yang harus seperti apa. Ya, Seperti effortnya itu. ada lah ya. Effortnya ada, tapi alami gitu. Oke, kalau saya sih gini, Dokter Sam punya profesi yang cukup berbeda-beda, Iya. ya kan. Mulai dari starting saya dulu bekerja awal kali, tahun 96, lama juga ya. Ternyata nggak jauh-jauh ya. Jadi ya gitu. 96 hingga sampai sekarang ini. Dulu mulai dari ketika di pabrik ya kan, terus jadi seorang banker, jadi konsultan juga sama dengan Bu Novi, dan sekarang di industri kreatif. Itu sama, ketika saya dulu mulai ketika di pabrik kaca itu saya sebagai seorang sales. Berarti Ternyata bakatnya cuisnya itu dari sana. sejak lahir. Sejak lahir ya, terasa. Jadi ketika jadi sales itu kan berarti saya harus mempunyai kemampuan untuk menjual, bukan sekedar menjual, Iya. tapi mapping ini produk itu konsumennya siapa dan apa, gitu, Betul, sehingga betul. tidak salah jual. Gitu. Nah, hingga kemampuan untuk presentasi menjual pun juga harus saya miliki, ya enggak? Nah, kemudian bergeserlah menjadi seorang banker. Nah, banker itu juga saya bukan menjual ternyata, saya ditempatkan di posisi waktu sebagai asisten dulu, asisten AO waktu itu, asisten account officer. Berarti saya di back office untuk backup para AO, terutama di adminnya. Ya. Nah, berarti saya akan banyak terlibat di administrasi itu. Nah, jadi beda lagi, yang dulu adalah harus jual, ngecemes, Ya, ya kan, istilah ngecemes. seperti itu. Maaf ya kalau nggak tahu ngecemes roaming ya. Jadi banyak bicara ngecemes itu ya. Terus kemudian agak ke admin, walaupun kadang keluar ikut sama AO-nya ke nasabahnya atau ke debiturnya. Kemudian hingga akhirnya menjadi seorang konsultan kan. Nah, kalau konsultan kurang lebih sama sih, kita di MSM juga. Cuman bedanya kalau Bu Novi kan waktu itu di rekrutmen dan seleksi ya. Kalau saya di training and development. Nah, kemampuannya tuh beda lagi, dan apa yang saya lakukan di perbankan dulu sama di dunia konsultan beda lagi ternyata. Nah, saya harus membranding diri saya itu dengan kemampuan beda lagi. Saya belajar lagi gimana membuat silabus untuk pelatihan-pelatihan, ya kan. Terus membuat materinya, studi kasus, manajemen game dan sebagainya. Sampai bagaimana saya harus bisa memberikan pelatihan yang baik. Pelatihan itu untuk in-house training, kemudian untuk workshop, maupun untuk seminar. Itu kan karakternya beda-beda ya Bu Novi ya, antara in-house training, workshop sama seminar. Ya. Nah, kemudian juga orangnya juga beda-beda. In-house training dari satu perusahaan yang lainnya, atau misalnya penanganan misalnya saya harus melakukan training need analysis. Ya, Oke. atau misal penanganan terhadap supervisor penanganan bisa sampai 3 bulan 4 bulan rutin Iya, ke situ, iya, istilahnya ya sama seperti dokternya perusahaan itu juga. Nah, saya harus punya wadah apa nih untuk membranding diri saya. Sama juga waktu diajak nih sama Bu Novi, ayo ke radio ini. Jadi pembicara ya kan, Iya, untuk ngomong iya, lah iya, gitu iya. terkait dengan MSDM, karena dulu kan gantian ya, Iya, kita di iya, salah satu iya, radio tersebut dan sebagainya, sehingga orang juga tahu akhirnya, oh ada yang namanya Nurdin nih punya kemampuan ini. Dan sama juga ketika saya harus ke asosiasi, ke komunitas, Iya. akhirnya orang tahu terkait dengan kemampuan Nurdin itu. Oke. Dan ikut seminar-seminar nasional Iya, kayak atau skala internasional. iya, Di iya. situ kita ketemu dengan banyak orang, kita berkenalan dan kita ngobrol. Karena itu adalah biasanya ikut seminarnya atau ikut komunitasnya di dunia yang kurang lebih sama. Iya.
Nah, sehingga mereka tahu apa kemampuan kita. Nah, itu adalah upaya kita membranding diri kita. Karena dulu kan belum era sosmed. Iya, dulu belum era sosmed, Belum era gitu sosmed. ya. Itu benar-benar kalau kompetensi itu ya harus ditunjukkan gitu Betul. ya. Kita harus keluar dari Iya, kantor iya, itu, iya. mempublish diri kita. Itu sih, sehingga orang tahu apa yang kita miliki. Iya. Sehingga akhirnya pada 4 tahun yang lalu mungkin atau 5 tahun yang lalu saya punya juga suatu program khusus gitu di salah satu radio dan salah satu TV di Surabaya. Nah, itu seminggu sekali tentang karir coach. Nah, itu nggak, akhirnya orang juga banyak tahu lagi terkait dengan Nurdin itu seperti apa. Nah, orang semakin tahu lah kemampuannya. Karena ketika kita bicara di radio kan live toh Bu Novi ya. Betul. Dan pertanyaan itu juga langsung kita Langsung, jawabnya langsung. iya. Apalagi di TV. Gestur kita juga dilihat dan sebagainya. Iya, Jadi iya. kita harus menampilkan apa kemampuan kita. Tidak bisa pencitraan. Betul. Artinya sebenarnya seperti tadi yang diceritakan Pak Nurdin bahwa personal branding itu juga termasuk kita bagaimana maintain dari networking kita Betul. gitu. Karena apa tadi maintain networking itu adalah juga ini tadi menjaga kapasitas kita, menjaga kompetensi kita supaya tetap relevan, tetap update dan tetap kita update. tetap pantaslah menjadi member Betul. dari komunitas tersebut. Betul. Seperti itu. Apalagi kalau sudah bisa memberikan sumbangsih Iya, gitu ya. ada kontribusinya itu. Betul. Gitu. Sehingga keberadaan kita dianggap sesuatu. Betul. Ya enggak, bukan sekedar. Iya. Jadi kalau saya menyimpulkan apa yang saya lakukan, Pak Nurdin lakukan, sebenarnya adalah ya lebih membangun ini tadilah reputasi pribadi kita. Perkara kemudian kalau saya merasa bahwa personal branding itu maksudnya gini, saya tidak tidak mencoba secara khusus untuk memake up sehingga terlihat Betul, bagaimana betul, gitu ya, nggak Tapi ada, adalah alami kemampuan saja. kita itu yang kita tunjukkan. Sama ketika saya sekarang di industri kreatif nih kan, Iya. ada foto, ada video, Iya, ya kan, iya. ada grafis yang saya lakukan. Hingga sekarang ke virtual sama digital. Sama itu adalah kemampuan dari tim saya yang saya tunjukkan ke orang lain. Betul, betul. Ya kan, dengan platform, berbagai platform lah. Misalnya sekarang ada website, ada sosmed, Iya. Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu kan itu yang kita tunjukkan kepada khalayak lah, Iya, seperti itu. iya. Sehingga akhirnya effort kita mencari klien nggak berat lagi. Iya. Atau misalnya kalau internal di perusahaan, kantor misalnya kan Iya. terkait dengan jenjang karir kita, Iya. kita akan dilihat berdasar kemampuan kita. Misalnya divisi keuangan kita kan, orang accounting, bener nggak? Kalau kita bisa ngerjakan keuangan itu dengan baik dan sesuai dengan deadline, orang akan melihat kemampuan kita seperti apa, dan itu akhirnya berpengaruh terhadap jenjang karir kita, bener Iya. nggak? Iya. Betul sekali. Atau misalnya sebagai seorang personalia, ya kan, Iya. bisa menghandle terkait dengan hubungan ketenagakerjaan di internal perusahaan. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap jenjang karirnya ketika kemampuannya ditunjukkan dengan baik. Dan itu ada personal branding Anda di internal perusahaan Anda. Itu terkait dengan internal perusahaan. Oke. Jadi kita bicara kompetensi ya. Jadi personal branding itu akan lebih bermakna ketika kita punya core gitu ya. Iya. Punya sesuatu yang kemudian membedakan kita dengan orang yang Orang lain. lain. Kayak gitu. Jadi strateginya apa nih buat yang lain gitu ya, buat teman-teman yang ingin membranding dirinya gitu, berarti apa? Carilah tadi itu kekuatan diri kita. Betul. Itu di mana gitu ya. Yang beda dengan rekan kita. Yang beda dengan yang lainnya, karena sebenarnya misalnya sama-sama lulusan psikologi gitu ya, tetapi ketika bidang yang kita kerjakan berbeda-beda, maka juga kekuatan kita akan menjadi berbeda. Ada nilai tambah di Ada situ nilai yang dilihat tambah, oleh orang lain betul. atau oleh atasan kita. Betul, seperti itu. Carilah strength point-nya di mana. Betul, cari strength point, dan itu juga lakukan mulai dari di lingkungan tempat kita bekerja. Iya. Karena apa? Personal branding pun sebenarnya juga dibutuhkan ketika kita ini bisa agar mudah diterima oleh atasan, oleh lingkungan, seperti itu. Jadi bukan berarti kayak itu ya ABS ya gitu, asal bapak senang gitu ya. Dan personal branding bukan hanya untuk orang yang misalnya harus tampil di luar, tidak. Betul ya. Kalau yang hanya misalnya orang administrasi kayak tadi itu, orang keuangan, terus orang personalia yang tidak banyak tampil di luar, itu Betul. juga bisa melakukan personal branding Iya. di internal perusahaannya untuk jenjang karirnya. Betul. Jadi seorang yang kompeten dalam misalnya bidang akuntansi, seorang yang kompeten dalam menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin
jelimet, butuh Ya, ketekunan atau di bawah tekanan. Nah, ini adalah branding yang secara sederhana kita bisa ciptakan gitu Betul, ya. betul. Sebagai seorang yang misalnya multitasking gitu ya. Jadi Ya. kita melakukan sesuatu itu nggak harus satu-satu gitu Atau ya. dia tough gitu kan. Betul. Nah, ini juga salah satu personal branding ya dalam bentuk Jadi, sederhana. Betul, Jadi, under pressure pun dia tetap Betul, kuat. betul. gitu. Jadi jangan membayangkan bahwa kita ini harus tampil yang wah dengan apalah tampilan-tampilan Look bukan yang seperti itu ya. enggak, tapi kalau Anda nggak ada isinya, di diri Anda juga sama Betul, aja. betul. Gitu. Orang nggak akan ngelirik Anda. Iya. Paling hanya sesaat aja. Wow, nih kan. Betul. Tapi setelah itu kok nggak ada apa-apanya. Itu sih. Seperti itu. Jadi, personal Jadi- branding perlu ya untuk siapapun ya. Perlu untuk siapapun dan dimanapun. Iya. Dimanapun, karena ketika Anda bekerja, terutama ini ya, karena kita ini forumnya karir ya. Ketika Anda bekerja, Anda harus bisa diterima oleh atasan. Diterima oleh atasan itu apa? Karena atasan yang akan menilai pekerjaan Anda. Harus diterima oleh rekan kerja yang lain karena apa? Anda harus bekerja sama Betul. dengan mereka. Kalau kita punya bawahan, apa? Kita mendapatkan dukungan dari mereka. Mereka support pekerjaan kita dengan baik. Kalau misalnya Anda harus berhubungan dengan customer, dengan klien, customer. mereka juga akan lebih mudah Iya. berinteraksi dengan Anda. Apalah urusan negosiasi, urusan kesulitan apapun akan menjadi lebih mudah. Jadi kita seperti seakan itu. memberikan suatu solving bagi problem mereka. Betul, gitu. Karena apa yang kita lakukan ini memberikan nilai tambah buat orang-orang di luar kita Iya. yang saya sebutkan tadi. Kalau kita terus upgrade kompetensi kita. Betul. Itu sehingga tidak apa ya istilahnya dibalap oleh kompetitor yang lain. Istilahnya apa? Rekan kerja itu kompetitor loh sebenarnya kalau saya bilang benar nggak? Ya kompetitor, mau dibilang kompetitor mau kompetitor, tapi kalau kompetitor tuh takutnya ini loh suasananya tuh jadi tidak sehat Nggak gitu sehat loh, ya? persaingannya jadi tidak sehat gitu ya. Tapi jadikan itu adalah motivasi diri untuk terus mengupgrade diri. Betul, kita. betul. Itu ya terkait dengan Oke. personal branding ya Bu Novi Iya. ya. Jadi mulai sekarang lakukan upgrading diri Anda, Betul. kompetensi Anda ditingkatkan terus sehingga apa yang membedakan Anda dengan orang lain sehingga Anda menjadi seorang yang punya value di sana dan membuat nilai tambah Anda menjadi lebih mahal. Betul. Karena ketika karir naik kan akhirnya juga gaji juga naik. Iya, gaji Nah, naik, terus penghargaan dari orang-orang sekitar Betul. kita juga akan menjadi Betul. lebih baik lagi. Atau ketika kita berhubungan dengan orang luar, ketika klien kita satisfied atau kita bisa menjual dengan baik dan sebagainya, akhirnya juga nilai jual kita juga semakin tinggi, Betul. nilai produk yang kita jual juga semakin tinggi, Betul. dan karir juga semakin meningkat Moncer. juga. Moncer juga. Itu ya terkait dengan personal branding dari NL Talk kali ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Okwood. Sampai jumpa ya. Oh, jangan lupa apa? Jangan lupa, kalau sudah biasa lihat ini, artinya Anda harus like ya, kemudian subscribe buat yang belum subscribe, lalu komen. Komen artinya Anda kasih masukan dong buat kita gitu ya, kasih masukan. Atau materi apa yang ingin Materi ditampilkan apa yang di berikutnya. diinginkan, seperti itu. Lalu kalau supaya karena ini setiap hari Jumat ya kita Iya, keluar setiap ya, hari Jumat. keluar serinya, maka bunyikan kok di situ ada gambar lonceng, silakan bunyikan loncengnya Biar bunyi. supaya setiap hari Jumat pagi Ada reminder. ada reminder dan Anda akan bisa lihat lagi tips-tips kita yang baru. Dan di-share ya kalau seandainya itu Anda sekiranya bermanfaat lah ya. Oke. Itu sehingga yang mendapatkan manfaat bukan hanya Anda saja tapi juga rekan-rekan Anda. Oke, Baik. terima kasih sampai Terima jumpa di kasih, episode berikutnya. sukses.